2R26 tanggal 17 Juni 2022 perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Jordi Ahmad Maas. Permohonan naturalisasi dibacakan di sidang. Jordi dan Sandi selangkah lagi jadi WNI. Dua pemain keturunan Indonesia, Jordi Ahmad dan Sandi Walsh, selangkah lagi bisa membela tim nasional Indonesia. Sebab proses naturalisasi kedua pemain tersebut tengah berlangsung dan terbaru. Bahkan permohonan naturalisasi sudah dibacakan dalam sidang paripurna DPR RI pada hari ini atau Kamis kemarin. 2R26 tanggal 17 Juni 2022 perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Jordi Ahmad Maas. 3R27 Pres tanggal 17 Juni 2022 perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Sandy Henny Walsh. Untuk diketahui, PSSI menyatakan bahwa dua pesepak bola keturunan Indonesia yakni Jordi Ahmad dan Sandi Walsh sudah menuntaskan beberapa syarat yang menjadi kelengkapan untuk proses naturalisasi menjadi WNI selama mereka berada di tanah air kemarin. Menarik tentunya melihat adanya kelanjutan proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia itu. Hanya saja, kini masalah naturalisasi Jordi Ahmad ditentang sejumlah pendukung Timnas Indonesia. Hal tersebut lantaran Jordi Ahmad tiba-tiba mengumumkan bergabung ke klub Malaysia Johor Darul Takzim atau JDT. Bagi sebagian pendukung, Jordi memanfaatkan proses naturalisasi agar bisa bermain untuk JDT dengan memakai kuota pemain Asia Tenggara. Namun, Jordi Ahmad telah memberikan klarifikasi terkait kepindahannya ke klub terbesar di Malaysia itu. Ia mengatakan jika keputusannya tersebut juga demi Timnas Indonesia. Jelang hadapi Vietnam, Timnas Indonesia gunakan formasi Trisulam Maut. Sejauh ini ada 30 nama yang dipanggil oleh pelatih Indonesia, sang arsitek Sintayong ke Timnas Indonesia U19, yakni untuk menjalani pemusatan latihan. Dari nama-nama yang ada, mayoritas merupakan punggawa yang bermain dalam ajang Toulon Cup 2022 di Prancis pada Mei lalu. Tidak menutup kemungkinan Sintayong pun diperkirakan menggunakan formasi yang sama dalam ajang Toulon Cup 2022. Garuda Nusantara banyak menggunakan formasi 4-3-3 dengan memanfaatkan Trisulam Mautnya. Namun kala itu mereka ditangani oleh sang asisten pelatih Zenan Radonjic karena Sintayong menemani anak buahnya mentos di SEA Games 2021. Kendati demikian, tampaknya tidak akan ada perubahan dari segi formasi Timnas Indonesia U19 pada gelaran Piala AFF U19 kali ini. Pasalnya, turnamen Toulon sendiri memang digunakan untuk membentuk pola permainan mereka. Jika itu diubah, mereka tentu akan butuh adaptasi lagi. Dengan begitu, posisi kiper diprediksi bakal kembali diisi oleh Cahya Supriyadi. Lalu di depannya ada dua bek tengah yakni Muhammad Ferrari dan Ahmad Rusadi yang akan ditemani oleh dua bek kanan dan kiri yaitu Raka Cahyana dan Edgar Ampik. Kemudian Dimas Juliono Pamungkas, Arkan Fikri, dan Muhammad Rafli Asrul bakal diandalkan lagi untuk mengisi pos di lini tengah. Sementara Ronaldo Kuateh dan Afrianto Niko masing-masing akan duduk di sayap kanan dan kiri untuk menyokong Hoki Caraka sebagai ujung tombaknya. Kabar buruk hampiri Vietnam jelang lawan Timnas Indonesia. Kabar kurang baik menghampiri Vietnam menjelang pertandingan melawan Timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2022. Kabar tersebut ialah Vietnam terancam kehilangan jasa salah satu pemainnya selama fase grup. Nguyen Van Truy dilaporkan hanya bisa berlatih ringan pada sesi latihan sore Timnas U19 Vietnam pada 29 Juni. Skuad Vietnam beristirahat selama 5 jam setelah menempuh 19 jam perjalanan. Pada 29 Juni 2022 sore, Timnas U19 Vietnam menjalani sesi latihan pertama di Jakarta. Skuad Timnas U19 Vietnam berlatih di lapangan sebelah Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Dilansir dari Sing News, dalam sesi latihan itu Nguyen Van Truy hanya dapat melakukan beberapa gerakan ringan di luar touchline karena pergelangan kakinya terkilir. Menurut staf, sulit bagi Nguyen Van Truy untuk bermain di pertandingan penyisihan grup Timnas U19 Vietnam. Sisa pemain Timnas U19 Vietnam masih dalam kondisi sehat dan berlatih normal. Sementara itu, dalam sesi latihan pertama, pelatih Timnas U19 Vietnam, Din The Nam, meminta pemain untuk mengembalikan keseimbangan tubuh setelah lebih dari 1 hari tidak berlatih. Latihan tersebut dipimpin oleh pelatih fisik. Di akhir latihan, Din The Nam membagi tim menjadi beberapa tim yang berbeda untuk bertanding di setengah lapangan. Tiba di Indonesia, Timnas Vietnam langsung layangkan protes. Tim nasional Vietnam U19 telah tiba di Jakarta untuk melakoni Piala AFF U19 2022. Golden Star langsung menyoroti kondisi lapangan latihan dan jarak hotel ke Stadion Patriot Candrabaga. Mereka menjalani tur lapangan di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Tempat ini menjadi venue partai pembuka Piala AFF U19 2022 antara Indonesia U19 versus Vietnam U19 pada 2 Juli mendatang. Dalam keluhan mereka tidak jauh sebagaimana yang dirasakan oleh Timnas Indonesia U23 saat bermain di SEA Games 2021 lalu di Vietnam. Salah satunya adalah jarak antara stadion dan hotel tempat mereka tinggal. Bukan hanya itu, mereka juga mengangkat keluhan terkait kondisi rumput lapangan, di mana itu semua masih sedang dalam proses pemeliharaan, misalnya tanah yang tidak terlalu rata dan rerumputannya cukup lebat. Timnas Vietnam disebut juga mengeluhkan fasilitas hotel. Satu di antaranya, tidak adanya fasilitas gym membuat pelatih Vietnam U19 membatalkan sesi kebugaran. Disebutkan juga semacam kekhawatiran terhadap makanan yang diberikan kepada para pemain. Mereka bahkan akan menyediakan ahli gizi sendiri untuk memantau apa yang dikonsumsi oleh para pemainnya. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything.